Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Asra Putra, nomor BP 17127. Baiklah, di sini saya akan membuat video sesuai dengan instruksi yang saya lihat di YouTube video Bapak Ihsan tempo hari. Jadi di sini saya akan memperkenalkan sebuah media presentasi yang bernama itu Zuhu Show. Jadi Zuhu Show ini bersifat online. Jadi kita harus membuka webnya terlebih dahulu. Kita cukup cari saja di Google Zuhu Show, maka akan muncul zuhushow.id paling atas. Klik saja lalu keluar tampilan seperti ini. Di sini kita diwajibkan untuk masuk terlebih dahulu. Baiklah, kita akan masuk. Jadi di sini teman-teman, kalau misalnya kalian belum mempunyai akun Zuhu, kalian bisa buat dulu akunnya. Itu cukup mudah. Kalian hanya perlu memasukkan alamat email kalian, lalu mengkonfirmasinya melalui email yang sudah dikirim oleh Zuhu Show di email yang kalian tuliskan tadi. Baiklah, ini saya akan login dulu. Oke, di sini saya telah masuk ke akun Zuhu saya. Jadi untuk pertama itu kita untuk memulai membuat sebuah presentasi di Zuhu Show itu cukup klik di sini ya, guys. Tapi sebelum kita masuk ke tampilan kita membuat presentasi baru, tampilan di sini sangat mirip seperti tampilan di Gmail, hampir sangat mirip. Nah, baiklah, kita mulai saja. Pertama kita klik ini yang membuat presentasi baru. Tapi untungnya itu guys, di Zuhu Show ini mereka memakai bahasa Indonesia. Saya agak kaget juga tadi, saya kira akan sama seperti yang lain memakai bahasa Inggris, tapi di sini mereka memakai bahasa Indonesia. Mungkin karena ini mungkin ini karena Zuhu yang versi Indonesia, zuhu.id. Di sini sama seperti biasa, pas kita membuat presentasi baru, kita disuruh memilih template. Di sini templatenya cukup banyak. Ya, banyak menghabiskan kuota. Kalian tinggal pilih salah satu aja, guys. Kalian tinggal pilih salah satu yang menurut kalian cocok lah dengan apa yang kalian mau presentasikan. Di sini judulnya saya buat nggak tahu mau judul apa. Oke. Ini kita pilih dulu templatenya. Surgawi. Kayaknya ini keren. Guys, loading. Inilah satu kelemahannya aplikasi yang
online ya guys. Jadi aplikasinya itu tidak secepat yang udah ada kita download, udah kita install di laptop kita. Jadi itu salah satu kekurangannya. Tapi kelebihannya itu ya waktu yang fleksibel, di mana aja kita bisa ubah, kapan kita mau ubah gitu. Kita lihat dulu. Oke. Di sini ada ukurannya. Ini ukuran 4:3, yang ini ukuran 16:9. Ini kayaknya lebih kecil. Coba kita buat yang lebar aja. Oke, terapkan. Oke, ini tampilan depannya dari template yang kita pilih tadi. Baiklah, kita coba aja langsung ya. Kita tambah aja dulu slide-nya. Jadi di sini fungsinya itu kurang lebih 11-12 dengan aplikasi-aplikasi presentasi lainnya. Ya, palingan di menunya yang di sini karena mungkin ini online jadi agak dipersimpel ya tampilannya agar tidak terlalu memberatkan gitu. Karena yang kayak gini aja udah cukup memberatkan. Sini ada ya potong, cut, salin, tempel, paste, copy paste. Di sini apa nih? Oh, di sini sama kayak file di ya. Ada yang new, open, import, sama lah. Di sini ada bagikan, terbitkan, dan siaran. Mungkin dari siaran ini kita bisa langsung real time dengan dengan teman-teman yang ikut untuk mempresentasikan. Sini ada properti, sini judul, nama file, bukan judul, maaf, nama file. Ini apa? Oh, ini pilih folder, tambah slide, ini tata letak, layout. Ini untuk menambahkan teks, ini menambahkan gambar, ini shape, bentuk, ini tabel, bagan atau chart, add-on. Di sini sini opsi putar ya, custom, nama penjelasan. Di sini putar ya, atau di play. Ini dari biasa, seperti biasa dari awal atau tampilan presenter. Di sini ada format, di sini ada ubah tata letaknya, ubah layout ya. Sini lumayan simple ya untuk aplikasi online. Animasikan saat tambah transisi. Oh, ini untuk menambahkan transisi saat perpindahan slide. Tinjau. Maaf guys, itu lagi ada ribut-ribut di luar. Oh, di sini yang untuk online-nya. Untuk online di sini komentar, mungkin pada saat siaran atau pada saat dibagikan atau pada saat siaran ini mungkin ini sangat berguna. Oke. Kita mulai aja ya. Jadi di sini saya akan membuatkan contoh. Pertama itu coba kita buat sebuah presentasi tentang mengiklankan produk ya, apa yang sekarang terbaru. Oh iya, saya tadi udah download. Kita akan membuat saya akan membuat contoh sebuah presentasi untuk memasarkan produk mungkin smartphone. Di yang pertama kita buat judulnya dulu, apa HP
terbaru yang bagus saat ini. Oh ya, kita akan membuat ini judulnya. Ntar. Redmi Note 9 Pro. Ya, sip. Judulnya apa ya? Coba kita lihat dulu apa Xiaomi. Nah, kita buat speknya aja ya. 6 GB. 6 GB jadi di sini guys, coba kita tambahkan beberapa animasi. Kita coba animasi ini di sini. Yang pertama kita tambahkan dulu transisi, mumpung ada langsung di transisi. Kita coba di sini pakai bahasa Indonesia lagi. Bahasa Indonesia coba aja yang mana ya, menyala nih kayaknya keren, kurva mengambang. Coba kita durasinya bisa diperlambat. Coba kita perlambat 2 detik. Coba cek. Oke, udah nggak usah terlalu alay-alay ya. Coba kita tambah animasi di teks. Gak usah di blok sih sebenarnya, cuma di klik gitu aja. Yang penting kliknya itu di kotak ini ya. Misalnya kalian mau ngedit yang di dalam kotak ini, kalian tinggal klik ke kotaknya aja, itu otomatis semua yang ada di dalam kotak, teks yang ada di dalam kotak itu akan bertambah animasi. Biasanya seperti itu, seperti di aplikasi presentasi yang lain biasanya seperti itu. Nah, tinggal diklik ini, lalu kita tambah animasi. Wait, ini masuk, ini penekanan, ini keluar, ini jalur. Wow, coba kita dari yang masuk dulu, kita coba kan satu-satu ya. Meluncur. Oke, itu udah keren tuh buat judul. Coba yang ini tadi udah masuk, coba kita ke penekanan lagi, tambahkan animasi warna garis. Enggak, kurang greget, ubah besar, kurang greget juga, kurang bagus. Kupas. Coba durasinya kita perlambat, kayaknya keren kalau durasinya kita perlambat. Lucu. Coba tebal berkedip. Nah, ini kayaknya boleh lah, gak diperlambat, jangan 5 detik, 2 detik, coba 2 detik ya. Gak kelihatan, coba agak diperlambat. Oh, maaf. Sebelumnya durasi ini kalau misalnya dia makin kecil angkanya, itu makin lambat dia animasinya berjalan, dan kalau kita makin cepat kita naikkan makin tinggi angkanya, itu akan makin cepat animasinya. Jadi kita perlambat itu ini kita perlambat. Oke. Coba kita play. Nah, dia agak dilambat lagi, coba 0,2. Coba di play. Ya gitu guys, kayaknya di penekanan ini agak kurang bagus ya kalau gak dikasih ini. Coba kita hapus aja lah, yang di penekanan ini agak kurang bagus efek-efeknya. Kita coba yang di keluar ini, kita tambahkan animasinya.
Ini BTW yang keluar ini sama masuk ini hampir sama. Apakah sama? Muncul luas. Oh enggak. Coba kita udah ini aja lah. Ini di sini dianimasikan di dalam kotak itu kita bisa memilih objek utuh atau semua paragraf sekaligus atau satu paragraf sekaligus, tergantung selera ya sebenarnya. Cuman kayak gini aja udah bagus sih. Nih, coba kita di konten ini hapus saja, ini nggak usah kita pakai. Oh nggak usah, kita pakai aja. Ntar. Sebenarnya kalau dilihat-lihat tampilannya itu semuanya hampir sama aja ya, antara aplikasi presentasi ini antara satu dan yang lain, karena fungsi-fungsinya itu palingan keunggulan di aplikasi masing-masing itu cuman ya kalau yang seperti yang saya pakai ini Zoom ini palingan ya fleksibel, di mana aja bisa dibuka, mungkin di HP juga bisa dibuka. Coba kalian buka di HP gimana tampilannya. Eh, Lalu untuk ngedit kayaknya di sini animasinya terlalu banyak sih, mungkin itu yang agak memberatkan animasi. Jadi eh, kayaknya biasa aja, cuman menang di tampilannya agak simpel aja. Kalau buat pemula sih ini pemula, kayak saya kan pemula untuk aplikasi suhu nih, kayaknya easy to use aja gitu. Gampang kita pakai. Beda sih, nggak juga ini easy to use itu nggak juga sebagai keunggulannya, tapi di aplikasi-aplikasi yang lain sih easy to use juga, cuman di sini yang easy to use-nya yang saya maksud itu bahasanya bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman yang agak-agak kurang bahasa Inggrisnya gitu kan, mungkin bisa lah pakai aplikasi ini kan. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita sama aja, ini palingan menu nambah video, ini nambah chart, diagram, bagan, ini tabel, dan ini gambar ya. Di sini sama aja. Coba kita tambahkan gambar. Coba kalau klik dari sini sama aja sih. Kita pilih dari mana ya perustakannya, pilih sebuah gambar untuk diunggah. Ini sangat menghabiskan paket data ya kalau pakai ini ya, apa-apa upload, apa-apa download. Tadi saya udah download 9 Pro nih, coba open, bisa nggak sih? Oh bisa, ntar nanti dulu. Oke. Jadi guys, ini nggak bisa gambarnya yang dikecilin. Kalau yang dari sini ya, coba kita ini apa? Kayaknya agak kurs gitu kan, agak kurang. Kita hapus aja deh. Ntar ini biasa kalau online nih. Ntar
begini. Hapus aja deh. Coba. Oh, kalau dihapus dia otomatis langsung balik ke sini lagi ya. Coba nggak usah kita klik di slide-nya aja. Coba kita tambah gambar tanpa kita klik slide-nya di mana. Bakalan full nggak dia? Tapi dia otomatis ke situ. Ribet juga ya buat nambahin gambar. Atau kita coba cari gambar yang lain ya. Bentar. Kayaknya keren nih. Langsung ada. Ya bentar ya gambarnya. Apa nih gambar? Bro. Close. Hapus aja lah. Oke bentar ya, saya bakal masukin gambar. Coba kita cari file yang berekstensi JPEG guys. Soalnya tadi tuh yang satu PNG, yang satu JPEG. Mungkin JPEG nggak kebaca di Zooshow. Dan yang PNG kemungkinan kalau menurut saya kalau PNG itu kan tanpa latar. Jadi mungkin dia ngikutin dengan box yang ada di Zooshow tadi. Itu baru kemungkinan. Baru spesifikasi dari saya. Coba kita cari yang lain. Mana ya? Coba kita tes. Jangan cari. Mana nih? Gak ada yang keren guys. Coba ini apa ya? Oh, JPEG. Ini aja deh. Pinjam ya Shopee. Pinjam. Ini buat belajar. Kita tambahkan lagi baru kebaca dia. Oh. Kalau gini. Jadi memang gitu ya. Dia ngikutin. Coba kita hapus lagi. Coba biar saya edit dulu. Kita perbesar dulu. Bentar. Mungkin kalau kalian ada yang tahu gimana caranya, kalian bisa komen di bawah. Kita tambah lagi gambar. Sisipkan. Itu di drag aja bisa nggak sih? Udah lah, pakai aja lah yang ini lagi.
di sini. Oke. Jadi kalau masukin gambar agak sulit ya kalau gambarnya itu besar ya. Nah, ini saya ambil yang 8 plus 128 itu. Baiklah, di sini coba kita tambah lagi animasi-animasi yang mungkin tadi yang belum kita coba ya. Coba animasi jalur tadi yang belum kita coba. Coba kita tambahkan animasinya jalur. Oh, gitu. Coba yang ini lah. Yang simpel aja, kalau yang ini kayaknya bakalan berat. Kasihan kuota saya. Yang inilah. Duh, nggak bisa nih, nggak bisa. Harus diubah. Yang simpel aja. Kayaknya di sini taruhnya bakalan lebih keren. Oh, bisa kayak edit. Coba kita ubah animasinya di sini. Pindah ya. Mana sini? Oh, dia nggak mau pindah ya. Berarti dia ngikutin gambar kan? Oh iya, dia ngikutin gambar. Bisa Ctrl Z nggak sih? Bisa. Tapi pas di Ctrl Z ininya gambarnya pindah, tapi garisnya tuh nggak pindah. Coba kita jalanin. Tahu dia memang kayak gitu. Mana dia? Klik lagi. Ya lu coba kita play. Sama aja ya. Mungkin dia memang ngikutin gambar. Lebih smooth ya kalau dibiarin gitu ya. Coba kalau yang ini kita kasih aja semuanya. Coba jalur sama animasi. Masih penasaran loh dengan animasinya. Yang baris biasa gini aja. Oke. Juga. Oke. Coba kita putar ya. Kita putar dari awal. Shortkinya F5. Oke. Oke. Diklik dulu baru oke. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Redmi Note 9 Pro. Mungkin rilisnya itu udah lama ya kalau di luar negeri, tapi kalau di Indonesia itu kira-kira rilisnya itu baru di bulan Maret 2020 ini. Ini salah satu smartphone yang sangat unggul. Kira-kira itu kelas mid range lah, kelas menengah. Harganya sekitar 3.499.000, atau bisa kita bulatkan 3.500.000. Oke, ini saya ambilnya tadi yang 6 GB RAM, 6 GB, dan internalnya 64 GB. Mungkin di gambar yang kita cari tadi itu 8/128 ya. Coba kita cek animasinya yang tadi hilang. Oke, hilang dia. Oke, cek. Nah, ini spesifikasinya. Jadi di Redmi Note 9 Pro itu RAM 8 atau RAM 6 itu sama aja ya spesifikasinya. Itu yang mereka udah pakai Qualcomm Snapdragon 720G. Itu prosesornya udah lumayan ya. Di sini yang saya baca itu udah sekitar 2,4 GHz kecepatannya. Dia memakai Snapdragon 720G ini. Mereka juga memakai GPU Adreno 618. Tahulah kalian ya kalau GPU Adreno itu gimana, apalagi diduetkan sama Snapdragon itu biasanya sih udah keren sih, apalagi dengan harga yang 3 jutaan. Jadi ini mereka udah pakai kamera
quad kamera. Di sini tertulis 64 megapiksel AI quad kamera, 16 megapiksel in display kamera selfie. Oh, jadi tampilannya itu di sini ada dot kayak tompel gitu. Biasanya kalau orang Indonesia sih ngomongnya tompel. Jadi lumayan lah ini 64 megapiksel AI quad kameranya. Oh, dan di sini juga mereka udah pakai ACE ya. ACE itu kayak stabilizer buat kamera. Jadi kalau kita ngerekam video sambil berjalan itu kegoyangannya itu agak berkurang gitu. Tapi kalau nggak salah kemarin saya lihat reviewnya itu cuman di 1080 yang 30 fps. Dia udah bisa nangkap 4K, video 4K, dan bisa di manual loh videonya itu. Maksudnya manual itu bisa di setting sendiri. Biasanya kan kita kalau di HP-HP biasa kan itu cuman kamera yang bisa mode pro, tahu kan mode pro yang bisa nyeting sendiri ISO-nya atau yang lainnya. Di sini videonya juga udah memakai fitur manual atau fitur pro yang bisa mengatur ISO, kegelapan, blurnya tuh. Jadi lumayan lah. Baterai berkapasitas besar 5020 mAh, besar ya. Itu bukan cukup besar, tapi itu udah besar sih di kelasnya. Dan mendukung pengisian cepat 30 watt. Dan kalau nggak salah chargernya mereka memakai 33 watt, tapi HP-nya itu cuma mendukung pengisian cepat 30 watt. 3 wattnya lagi berapa, ini langsung dipas-pasin. Tampilannya dot display 6,67 inch Full HD. Dan di sini ada NFC multifungsi. Jadi buat kalian yang nggak tahu NFC itu, jadi di belakang ini kita bisa scan e-money gitu, kartu tol, e-money atau semacamnya, BRI mungkin, ATM ya. Jadi kita bisa ngecek saldonya dengan cepat gitu. Cuma dengan cara kita tinggal menempelkan kira-kira seperti ini. Kartu kita tempelkan ke belakang sini, kita tempel, mungkin langsung kita hidupkan fitur NFC-nya, mungkin langsung, bukan mungkin lagi sih, maaf, itu akan langsung terlihat saldo kita. Jadi keren sih. Jadi ini HP-nya kalau buat ngegame sih keren ya. Tapi untuk pengetesannya saya lihat review kemarin itu pengetesan buat Redmi Note 9 Pro ini, sayangnya mereka untuk game yang sekelas PUBG itu hanya bisa memakai smooth ultra. Saya sih berharapnya bisanya smooth ekstrim ya, biar lebih smooth, keren itu. Tapi ini untuk smooth ultra itu udah 60 fps, itu udah stabil banget sih. Kalau kalian mau pakai biar bisa keluar smooth ekstrimnya, kalian pakai aja ini. Duh, keklik lagi ya, terus kalian pakai aja ini. Tapi kalau misalnya di klik, dan ini adalah pas presentasi dan kayak gini hasilnya, dia nggak balik lagi ke sini, nggak balik lagi ke tengah, dia bakalan ini sih. Jadi harus pandai-pandai nih. Memang menang di animasi nih Zuhu ya, ada benchmarknya lagi Zuhu gitu, jadi orang tahu aja kalau pakai Zuhu. Udah. Jadi Zuhu ini sih keunggulannya, kesimpulan dari saya, itu jadi Zuhu ini simple sih tampilannya, cuman dia namanya online, makan kuota. Kalau kalian pakai kuota, beruntunglah kalian yang pakai wifi, masih pakai kuota nih ya. Jadi keunggulannya itu animasinya banyak, bisa online, bisa langsung siaran, dan
Ya kita coba gimana ini, atau udah auto save kah, disimpan pada 10.16 pagi, mungkin udah bisa gimana ya. Hmm, save nya gimana ya, udah lah nggak apa, nggak usah di save, coba kita close aja. Jadi kesimpulannya itu tadi ya, yang seperti saya bilang, tampilannya simple. Di sini banyak animasinya, formatnya sih biasa aja sih. Coba di sini tadi kita saya bentuk ya gitu guys. Coba kita bangun. Ini potong sih pakai shape yang kayak gitu ya. Atau kalian yang tahu gimana caranya buat edit atur gimana nih? Oh, pakai ini ngaturnya ya. Jadi kita harus tahu berapa besar gambarnya. Yalah, mungkin itu aja. Animasinya terlalu banyak. Mungkin karena itu salah satunya berat ya, agak lelet gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Zulshow. Baik, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman atau guys-guys semua yang udah melihat video saya. Terima kasih buat Bapak Isan yang telah memberikan tugas. Kayaknya senang kali ya dikasih tugas. Ya, saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.